Yakub kembali ke Betel. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau saudaramu." Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu, sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin dekat Sikem. Sesudah itu mereka berangkat. Kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz, itulah Betel, yang di tanah Kanaan. Ia dan semua orang yang bersama dia. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari saudaranya. Deborah, pengasuh Ribka, meninggal. Ia dikuburkan di sebelah bawah Betel, di bawah pohon tarbantin yang dinamai pohon tarbantin tangisan. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub setelah ia datang dari Padan Aram dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, melainkan Israel akan menjadi namamu." Demikianlah Allah menamai dia Israel. Allah berfirman lagi kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan muncul darimu, dan raja-raja akan berasal darimu. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Lalu Allah naik meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat Allah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Sesudah itu mereka berangkat dari Betel. Ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, Rahel bersalin, tetapi persalinannya sukar. Pada saat persalinan yang sukar itu, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut, kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Sebelum ia mengembuskan nafas terakhir, sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel meninggal, lalu ia dikubur di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel tinggal di negeri ini, Ruben pergi tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan Israel mendengar hal itu. Anak-anak Yakub dan kematian Ishak. Adapun anak-anak lelaki Yakub berjumlah 12 orang. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Anak-anak Bilha, hamba perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Anak-anak Silpa, hamba perempuan Lea, ialah Gad dan Asyir. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Yakub datang kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron. Disitulah Abraham dan Ishak tinggal sebagai pendatang.
Umur Ishak 180 tahun. Lalu Ishak menghembuskan nafas terakhir. Ia meninggal dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, tua dan suntuk umurnya. Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Keturunan Esau. Inilah keturunan Esau yang juga disebut Edom. Esau memperistri perempuan-perempuan Kanaan. Ada anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana binti Sibeon, orang Hewi, serta Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau. Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, serta semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta benda yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, pergi ke negeri lain, terpisah dari Yakub adiknya, sebab milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Negeri tumpangan tidak dapat menampung mereka karena banyaknya ternak mereka. Lalu menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa leluhur orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anak Esau ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, dan Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Serah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana binti Sibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Berikut ini kepala kaum dari Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, keturunan Ada. Keturunan Rehuel, anak Esau, ialah kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Keturunan Basmat, istri Esau, keturunan Oholibama, istri Esau, ialah kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak perempuan Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Syobal, Sibeon, Ana, Disyon, Eser, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya, dan Ana. Anak inilah yang menemukan beberapa mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Disyon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Disyon, Hemdan, Esban,
Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Saawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disyan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum Hori menurut kaumnya di tanah Seir. Raja-raja Edom. Berikut ini raja-raja yang memerintah di negeri Edom sebelum ada seorang raja yang memerintah atas orang Israel. Bela bin Beor menjadi raja di Edom dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela meninggal, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab meninggal, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam meninggal, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Hadadlah yang mengalahkan orang Midian di tanah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad meninggal, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla meninggal, Saul dari Rehobot di tepi sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul meninggal, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor meninggal, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Behetabeel, anak Matred binti Mesahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Esau itu bapa leluhur orang Edom. Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya. Yakub tinggal di tanah Kanaan di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya, sebab ia berkata kepada mereka, "Dengarkan mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku." Kata saudara-saudaranya kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku." Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa itu?
Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah?" Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Suatu kali saudara-saudaranya pergi menggembalakan kambing domba ayah mereka dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, aku akan menyuruh engkau kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya ayah." Kata Israel kepadanya, "Pergilah melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Lalu bawalah kabar kepadaku." Yakub menyuruh dia pergi dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Lalu seorang laki-laki mendapati dia sedang berjalan ke sana kemari di padang dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong beritahu aku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab kudengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan mendapati mereka di Dotan. Dari jauh mereka telah melihat dia. Namun sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi dengan mimpi-mimpinya itu." Mendengar hal itu, Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, "Jangan kita bunuh dia." Ruben berkata pula kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar, balsam, dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail, itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu ia mengoyak bajunya dan kembali kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi, apa yang harus kulakukan?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah yang sangat indah itu mereka kirim kepada ayah mereka dengan pesan, "Kami menemukan ini. Periksalah apakah ini jubah anakmu atau bukan." Setelah Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Yakub pun mengoyak jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Ia berkabung selama berhari-hari karena anaknya itu. Semua anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihibur. Katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati."
Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Sementara itu, Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pembesar Firaun, kepala pengawal raja.